Sejarah ringkas halaman rumput. Jika sejarah tidak mengikuti aturan yang stabil, dan jika kita tidak bisa memprediksi jalannya masa depan, mengapa harus mempelajarinya? Sering tampak bahwa tujuan sains adalah memprediksi masa depan. Meteorologis diharapkan bisa meramalkan apakah besok turun hujan atau matahari bersinar cerah. Para ekonom harus tahu apakah dengan mendevaluasi mata uang akan mencegah mengendapkan krisis ekonomi. Dokter yang baik memperkirakan apakah kemoterapi atau terapi radiasi akan semakin sukses dalam mengobati kanker paru-paru. Demikian pula, para sejarawan diminta untuk menelusuri perbuatan-perbuatan para leluhur agar kita bisa mengulang keputusan-keputusan bijak mereka dan menghindari kesalahan-kesalahan mereka. Namun, hampir tidak pernah terjadi yang seperti itu, karena hari ini memang terlalu berbeda dari masa lalu. Membuang-buang waktu saja mempelajari taktik-taktik Hannibal di Perang Punis kedua, sehingga bisa ditiru di Perang Dunia ketiga. Apa yang berjalan mulus dalam pertempuran kavaleri tidak dengan sendirinya akan banyak berguna dalam peperangan sipil. Tetapi sains tidak hanya memprediksi masa depan. Para sarjana di semua bidang sering berusaha memperluas horizon kita, sehingga membentangkan di depan kita masa depan baru yang tidak dikenal. Ini terutama benar pada sejarah. Meskipun para sejarawan kadang-kadang berusaha mencoba meramal tanpa sukses yang berarti. Bagaimanapun, yang penting tujuan sejarah adalah untuk menyadarkan kita akan kemungkinan-kemungkinan yang secara normal belum kita pertimbangkan. Para sejarawan mempelajari masa lalu tidak dalam rangka mengulanginya, tetapi dalam rangka terbebaskan darinya. Masing-masing dan setiap orang dari kita dilahirkan dalam sebuah realitas historis tertentu yang diatur dengan norma-norma dan nilai-nilai tertentu, serta dikelola oleh suatu sistem ekonomi dan politik yang unik. Kita menganggapnya sebagai hal yang wajar, alamiah, tak terelakkan dan kekal. Kita lupa bahwa dunia kita diciptakan oleh rantai peristiwa tak terduga, dan bahwa sejarah membentuk tidak hanya teknologi, politik, dan masyarakat kita, tetapi juga pikiran, ketakutan, dan impian kita. Tangan dingin masa lalu bangkit dari kuburan para leluhur kita, mencekik leher kita, dan menggiring tatapan kita ke satu masa depan tunggal. Kita sudah merasakan cikan itu sejak saat kita dilahirkan, sehingga kita berasumsi bahwa ini adalah bagian ilmiah
dan tak terelakkan dari siapa diri kita. Karena itu, kita jarang berusaha menggerakkan diri kita untuk bebas, membayangkan masa depan alternatif, belajar secara bertujuan untuk melonggarkan cekikan masa lalu. Ia memungkinkan kita menolehkan kepala ke sini atau ke sana dan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang oleh para leluhur kita tidak bisa dibayangkan atau mereka tidak ingin kita membayangkannya. Dengan mengamati rantai peristiwa tak terduga yang membawa kita sampai di sini, kita menyadari bahwa pikiran-pikiran dan impian-impian kita sendiri dibentuk, dan kita bisa mulai berpikir dan bermimpi secara berbeda. Mempelajari sejarah tidak akan memberitahu kita apa yang harus dipilih, tetapi paling tidak ia memberi kita opsi-opsi yang lebih banyak. Gerakan-gerakan dalam usaha mengubah dunia sering dimulai dengan menulis ulang sejarah. Dari sana dimungkinkan orang membayangkan kembali masa depan. Apakah Anda ingin para buruh terus melakukan mogok kerja? Kaum perempuan memiliki tubuh mereka sendiri? Atau kaum minoritas tertindas menuntut hak-hak politik? Langkah pertama adalah untuk memberitahu kembali tentang sejarah mereka. Sejarah baru akan menjelaskan bahwa situasi kita saat ini tidak bersifat alamiah maupun abadi. Dulu keadaannya berbeda. Hanya satu rangkai peristiwa kebetulan yang menciptakan dunia yang tidak adil yang kita ketahui sekarang. Jika kita bertindak bijak, kita bisa mengubah dunia dan menciptakan dunia yang jauh lebih baik. Inilah mengapa kaum Marxis menceritakan sejarah kapitalisme, mengapa kaum feminis mempelajari terbentuknya masyarakat patriarkal, dan mengapa orang Afro-Amerika memperingati kengerian perdagangan budak. Tujuan mereka bukan untuk mengabadikan masa lalu, melainkan untuk membebaskan diri darinya. Apa yang berlaku dalam revolusi sosial juga berlaku pada level mikro kehidupan sehari-hari. Satu pasangan muda yang membangun rumah baru untuk mereka sendiri mungkin akan meminta arsitek agar membuatkan halaman rumput yang cantik di bagian depan. Mengapa halaman rumput? Karena halaman rumput memang indah. Mungkin begitu pasangan tersebut menjelaskan. Namun mengapa mereka berpikir demikian? Ada sejarah di belakangnya. Para pemburu pengumpul zaman batu tidak menanam rumput di pintu masuk gua. Tidak ada padang rumput menyambut tamu ke Akropolis Athena, Kapitol Romawi, kuil Yahudi di Yerusalem, atau kota terlarang di Beijing. Ide menumbuhkan rumput di jalan masuk ke hunian pribadi dan gedung-gedung publik lahir di kastel-kastel kaum aristokrat Prancis dan Inggris pada akhir abad pertengahan. Pada awal era modern, kebiasaan ini mengangkat kuat dan menjadi lambang kebangsawanan. Halaman rumput yang terawat membutuhkan lahan dan banyak kerja, terutama pada hari-hari sebelum mesin pemotong rumput dan penyemprot air otomatis bekerja. Padahal lahan rumput itu tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Anda bahkan tidak bisa menggembala ternak di sana karena mereka akan makan dan merusak rumput. Para petani miskin tak akan sanggup membiarkan lahan beraga sia-sia atau membuang-buang waktu untuk halaman rumput. Tanah berumput cantik di jalan masuk istana menjadi simbol yang tak bisa dipalsukan oleh siapapun. Ia memaklumkan dengan tegas kepada siapapun yang lewat. Saya kaya, saya sangat kaya dan kuat, dan saya punya banyak tanah dan budak sehingga saya sanggup membuat pertunjukan hijau yang hebat ini. Semakin luas dan semakin indah halaman rumput, semakin kuat dinasti itu. Jika Anda datang untuk mengunjungi seorang pangeran dan melihat halaman rumputnya buruk, Anda tahu dia sedang menghadapi kesulitan. Halaman rumput yang indah sering menjadi tempat untuk perayaan-perayaan penting dan hajatan-hajatan sosial.
dan pada waktu lain dibatasi dengan ketat. Sampai hari ini, di banyak istana, gedung-gedung pemerintah dan tempat-tempat publik terpampang tanda peringatan tegas kepada semua orang untuk menjauh dari rumput. Di tempat kuliah saya Oxford, seluruh halaman terbukanya dibentuk dengan halaman rumput yang menarik, yang di atasnya kita dibolehkan berjalan atau duduk hanya 1 hari dalam setahun. Pada hari lain, celakalah mahasiswa miskin yang kakinya menodai halaman rumput suci itu. Istana-istana kerajaan dan wisma-wisma pangeran mengubah halaman rumput menjadi simbol otoritas. Ketika raja-raja pada akhir era modern digulingkan dan para pangeran dipenggal kepalanya, presiden dan perdana menteri baru tetap mempertahankan halaman rumputnya. Gedung parlemen, Mahkamah Agung dan kediaman presiden serta gedung-gedung publik semakin banyak memproklamirkan kekuasaan mereka dalam barisan demi barisan hamparan rumput yang indah. Secara simultan, halaman rumput merenggut dunia olahraga. Selama ribuan tahun manusia bermain di atas hampir semua jenis tanah yang bisa dibayangkan, dari es sampai gurun. Namun dalam 2 abad terakhir, olahraga yang benar-benar penting seperti sepak bola dan tenis dimainkan di halaman rumput. Asalkan tentu saja Anda punya uang. Di perkampungan miskin urban Rio de Janeiro, generasi sepak bola masa depan Brazil menendang bola-bola tiruan di atas pasir dan tanah. Namun di daerah suburban kaya, anak-anak orang kaya bersenang-senang di atas lahan rumput yang dirawat dengan cermat. Dari sanalah manusia pun mengidentifikasi halaman rumput dengan kekuatan politik, status sosial, dan kekayaan ekonomi. Tak mengherankan bahwa pada abad ke-19 kaum borjuis yang sedang menanjak mengadopsi dengan antusias halaman rumput. Mula hanya para bankir, pengacara, dan industriawan yang bisa menjangkau kemewahan seperti itu di kediaman-kediaman pribadi mereka. Namun ketika revolusi industri meluaskan kelas menengah dan menaikkan posisi mesin pemotong rumput dan kemudian penyemprot air otomatis, jutaan keluarga tiba-tiba bisa menjangkau kemewahan halaman rumput di rumah. Di masyarakat suburban Amerika, halaman rumput dan indah dan bersih berubah dari kemewahan orang kaya menjadi kebutuhan kelas menengah. Itu terjadi ketika sebuah ritual baru ditambahkan ke dalam liturgi suburban. Setelah misa minggu pagi di gereja, banyak orang dengan penuh pengabdian memotong rumput. Saat menyusuri jalan-jalan, Anda bisa dengan cepat yakin tentang kekayaan dan posisi setiap keluarga dengan melihat ukuran halaman dan kualitas halaman rumputnya. Tak ada tanda yang lebih tepat menunjukkan bahwa suatu masalah sedang menimpa tetangga daripada halaman rumput yang terbengkalai di halaman depan. Rumput pada masa kini adalah panen yang paling luas di Amerika Serikat setelah jagung dan gandum, dan industri halaman rumput, tanaman pupuk pemotong, penyemprot, dan juru kebun menyumbang miliaran dolar setiap tahun. Halaman rumput tidak lagi menjadi hanya kegilaan Eropa dan Amerika. Bahkan orang yang belum pernah mengunjungi lembah Loire melihat Presiden Amerika Serikat menyampaikan pidato di halaman rumput Gedung Putih. Pertandingan penting sepak bola dimainkan di Stadion Hijau. Juga Homer dan Bart Simpson bertengkar soal giliran siapa yang memotong rumput. Orang-orang di seluruh muka bumi mengasosiasikan halaman rumput dengan kekuasaan, uang, dan prestise. Karena itu, halaman rumput telah menyebar dan jauh luas. Dan kini bahkan siap mencaplok jantung dunia Muslim. Museum Seni Islam yang baru dibangun di Qatar diapit halaman rumput megah yang jauh lebih mengingatkan orang pada istana Versailles, Louis
ke-14 ketimbang Baghdadnya Harun al-Rashid. Museum itu dirancang dan dibangun oleh sebuah perusahaan Amerika dan halaman rumputnya yang lebih dari 10 hektar. Di tengah-tengah gurun Arabia membutuhkan air bersih dalam jumlah yang mencengangkan setiap hari agar rumput tetap hijau. Sementara itu di daerah suburban Doha dan Dubai, keluarga-keluarga kelas menengah membanggakan halaman-halaman rumput mereka. Jika bukan karena jubah-jubah putih dan hijab hitam mereka, Anda akan lebih mudah menyangka itu berada di Midwest ketimbang di Timur Tengah. Setelah membaca sejarah ringkas halaman rumput ini, ketika Anda siap untuk merencanakan rumah impian masa depan, Anda mungkin berpikir 2 kali untuk memiliki hamparan rumput di halaman depan. Tentu saja Anda masih bebas untuk melakukannya, namun Anda juga bebas untuk melepaskan kargo kultural yang diwariskan kepada Anda oleh para pangeran Eropa, dedengkot kapitalis dan keluarga Simpson, dan kemudian membayangkan untuk diri Anda sendiri sebuah kebun cantik Jepang atau kreasi yang sama sekali baru. Inilah alasan terbaik untuk belajar sejarah, bukan untuk meramalkan masa depan, melainkan untuk membebaskan diri Anda dari masa lalu dan membayangkan cita-cita alternatif. Tentu saja ini bukan kebebasan total. Kita tidak bisa menghindarkan diri dibentuk oleh masa lalu. Namun sedikit kebebasan tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali.